Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Kak Cici berharap semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Untuk itu disiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, kita mau bersaat teduh sejenak. Dilipat tangannya, duduk yang manis ya. Saat teduh selesai, yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau menyanyikan Mars Pelkat PA. Yang semangat nyanyinya ya. Nah adik-adik masih dalam sikap berdiri, kita mau menyanyikan pujian sukacita. Kita mau menyanyikan lagu Happy Ayaya dan Kalau Kau Suka Hati ya. Nyanyinya yang semangat, jangan lupa sambil ikutin gaya dari kakak Cici ya. Bilang amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik sebelum kita memulai ibadah, kita mau satu dalam doa. Kita mau berdoa pembukaan, mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat dan pimpinan-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pelayanan anak pada hari ini. Berkatilah kami dari ibadah awal, pertengahan hingga akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Ku menghibur olehnya bila susah dan lelah, dan diajar bertindak atas maupun kumanan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu ya. Kita duduk yang manis, kita mau lipat tangan, kita mau satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan membacakan firman Tuhan. Biar kiranya firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarkan kami dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Laya nanti. Berkatilah kami dari pembacaan awal, pertengahan hingga akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan tetap semangat dan penuh sukacita ya. Dan tentunya adik-adik di rumah selalu sehat ya, jaga kesehatannya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Sudah ketemu adik-adik semuanya? Nah, kalau sudah ketemu, kita akan baca. Adik-adik simak Alkitabnya di rumah. Kak Esther akan membacakannya. Yang berjudul tentang kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu
dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikaulus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Esther akan bercerita tentang jemaat di kota Efesus. Nah, ini gambarnya nih. Kota Efesus ini adalah kota yang besar dan juga mempunyai sebuah pelabuhan. Nah, di sini siapa yang pernah melihat atau masuk ke dalam pelabuhan? Wah, pasti adik-adik sudah tahu ya pelabuhan itu seperti apa ya. Nah, pelabuhan ini banyak sekali orang, di mana kota Efesus ini kurang lebih memiliki 3.000 orang penduduk. Wow, banyak sekali adik-adik ya, 3.000 orang penduduk. Di mana jemaat Efesus ini mempunyai pelabuhan yang sangat luas, di mana di dalamnya banyak orang berlalu lalang, kapal-kapal yang ada di sana untuk mereka berpergian antar kota dengan jarak yang jauh nih adik-adik. Nah, adik-adik, sebelumnya jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang sangat tekun, sangat baik, dan melakukan segala kehendak Tuhan Allah nih adik-adik. Wow, jemaat Efesus sangat tekun ya, sangat baik. Berarti dia mengikuti aturan atau ajaran Tuhan Yesus. Tetapi hari demi hari berlalu, berbagai pergumulan yang ada, ternyata jemaat di Efesus ini kebaikan mereka, ketekunan mereka itu luntur loh adik-adik. Itu luntur atau hilang dalam seketika. Mereka tidak lagi tekun, mereka tidak lagi mengikuti atau memiliki apa yang mereka semulanya menurut kehendak Tuhan Allah nih adik-adik. Kenapa ya mereka begitu ya? Nah, dalam bacaan kitab hari ini dari surat Wahyu mau mengajak jemaat di Efesus ini untuk bertobat adik-adik. Untuk bertobat, untuk jemaat Efesus ini untuk berpaling atau kembali lagi kepada ajaran mula-mula, yaitu selalu mengasihi Tuhan Allah, mengikuti firman Tuhan Allah yang tadinya jemaat Efesus ini baik dan tekun mengikuti kehendak Tuhan Allah. Nah, makanya dalam bacaan kitab hari ini menegaskan bahwa kitab Wahyu mau mengajak jemaat di Efesus untuk bertobat. Tapi jikalau tidak bertobat, maka Tuhan Allah akan menolak persekutuan mereka nih adik-adik. Wah, Tuhan Allah menolak. Gimana ya rasanya ya kalau ditolak sama Tuhan Allah ya? Kita sudah beribadah, sudah memuji nama Tuhan, tetapi Tuhan Allah tidak menerima ibadah kita. Perasaan kita gimana ya adik-adik ya? Pasti sedih ya? Iya, makanya kita harus sungguh-sungguh bertobat supaya ibadah kita, persekutuan kita diterima oleh Tuhan Allah. Nah, dalam bacaan kita hari ini juga mau mengajak Kak Esther dan adik-adik yang ada di rumah untuk juga bertekun, setia, dan mengikuti kehendak Allah. Nah, contohnya apa ya Kak Esther ya, tindakan-tindakan yang menurut kehendak Allah ya? Banyak sekali contohnya adik-adik. Pasti adik-adik tahu lah contohnya tindakan-tindakan sesuai dengan kehendak Allah dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kak Esther kasih beberapa contoh nih adik-adik ya. Yang pertama, contoh-contoh tindakan-tindakan sesuai dengan kehendak Allah seperti di gambar ini.
Adik-adik setiap hari Minggunya tahu dong selalu apa? Mengingat bahwa jam 8 harus mengikuti ibadah IHMPA. Pasti adik-adik selalu ikut ya ibadah IHMPA karena ini adalah tindakan-tindakan sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, ada gambarnya di sini, tindakan yang dikehendaki Allah yaitu mengasihi Tuhan Allah. Dengan cara apa ya? Dengan cara rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Jangan berdoanya hanya untuk makan, tidur, tetapi di setiap adik-adik memerlukan atau ingin berbagi cerita, berbagilah cerita terlebih dahulu terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mendengarkan keluh kesah adik-adik. Adik-adik mau apa, adik-adik kepingin apa, pasti Tuhan Yesus mau mendengarkannya. Yang ketiga, tindakan yang dikehendaki Allah yaitu adik-adik selalu dalam contoh di sini mengasihi orang tua adik-adik. Di sini siapa yang mengasihi mama papanya? Pasti semuanya mengasihi adik-adik ya. Nah, itu tindakan-tindakan yang dikehendaki Tuhan Allah. Gampang kan adik-adik? Yang kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki Tuhan Allah ada juga nih adik-adik, contohnya kayak serpunya. Seperti di gambar ini. Ini dia gambar di mana suka bermain game di HP, nonton TV, bermain bersama teman-temannya. Padahal di hari Minggu dia harus mengikuti IHMPA. Nah, itu tindakan yang tidak dikehendaki Tuhan Allah. Tuhan sedih melihat anak-anak Tuhan meninggalkan ajaran Tuhan. Tidak butuh waktu yang lama adik-adik, hanya 2 jam, kurang lebih 2 jam untuk mengikuti IHMPA setiap hari Minggu saja, bukan tiap hari adik-adik ya. Dan yang kedua, tindakan yang tidak dikehendaki Tuhan Allah adalah nih contohnya tidak mengasihi Tuhan. Yaitu seperti apa ya Kaiser tidak mengasihi Tuhan? Ini dia, suka berantem sama kakaknya di rumah atau adiknya di rumah, suka marah-marah dan suka jahat terhadap temannya dalam saat bermain, suka dorong-dorongan, suka ledek-ledekan. Ya, contohnya ini tidak dikehendaki Allah. Yang kedua, tidak mengasihi Tuhan Allah. Seperti apa ya tidak mengasihi ya? Yaitu yaitu tidak rajin beribadah, malas-malesan. Aku nggak mau beribadah di IHMPA secara online, males. Nah, itu tindakannya tidak dikehendaki Tuhan Allah. Contohnya seperti ini nih, ada gambarnya nih, males pergi ke IHMPA. Yang ketiga, tidak melakukan firman Tuhan. Nih contohnya nih, dia malas berdoa, dia malas baca firman Tuhan, dia malas mendengarkan cerita firman Tuhan. Itu membuat hati Tuhan sedih ya adik-adik ya. Mau adik-adik membuat hati Tuhan sedih? Tentu tidak ya adik-adik ya. Nah, dari beberapa contoh yang tadi Kak Esther jelaskan, tindakan-tindakan, mana yang adik-adik pilih? Pasti tindakan-tindakan yang dikehendaki Tuhan Allah ya adik-adik. Nah, di sini Kak Esther mengajak adik-adik dalam bacaan Alkitab hari ini, mau mengajak adik-adik untuk setia, tekun melakukan kehendak firman Tuhan. Dan kebetulan hari ini kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa ya adik-adik ya? Karena hari ini tanggal 31 Oktober 2021 ini di seluruh GPIB itu boleh berulang tahun yang umurnya ke 73 tahun. Wow, hebat ya, GPIB sudah berulang tahun yang ke 73 di seluruh dunia. Adik-adik merasa bangga gak sih jadi anak-anak GPIB?
tentunya bangga ya. Tuhan sudah menjaga gereja kita, Tuhan sudah memelihara kita, terutama memelihara iman kita untuk selalu tekun beribadah kepada Tuhan. Jadi adik-adik selalu bersyukur ya adik-adik ya, selalu mengucap syukur atas rahmat, atas kehidupan yang adik-adik sudah adik-adik rasakan hingga saat sekarang ini. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan yang mau menerima sebagai pemenang dalam Tuhan Yesus, adik-adik harus ingat, harus setia, harus tekun, harus rajin beribadah kepada Tuhan sehingga ibadah kita diterima oleh Tuhan Allah. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya adik-adik dapat mengerti dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik setiap harinya ya. Nah, KSR punya aktivitas nih buat adik-adik kerjakan di rumah dalam waktu kurang lebih seminggu. Aktivitasnya seperti ini, ada di gambar. Nah, nanti gambarnya ini akan dibagikan oleh kakak layan di sektor adik-adik masing-masing ya. Di mana aktivitasnya ada 2. Yang pertama, dari gambar ini adik-adik menentukan jalan keluar untuk menjadi pemenang. Ada 2 jalan keluar menjadi pemenang, dan di bawahnya sini ada 2 cara. 2 cara atau apa yang harus dilakukan untuk menjadi pemenang. Ya. Sudah paham aktivitasnya? Kedua, ada ayat hafalan dari bacaan kita yaitu Wahyu 2 pasal ketiga. Wahyu pasal 2 ayat 3. Ayat hafalannya dari kitab Wahyu 2 ayat ketiga. Coba adik-adik lihat Alkitabnya ya. Ayat hafalannya dari Wahyu 2 ayat 3, di mana mengatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Adik-adik ingat ya ayat hafalannya, Wahyu 2 ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, cara melakukan aktivitasnya yaitu adik-adik minta tolong mama papanya atau kakaknya untuk memvideokan adik-adik mencari jalan keluar yang tadi digambar tadi ya, jalan keluarnya untuk menjadi pemenang. Dan di bawahnya itu ada 2 tindakan atau 2 cara yang harus dilakukan menjadi pemenang itu apa. Dan yang terakhir itu ayat hafalannya. Ayat hafalannya harus sama kata per kata di dalam Alkitab, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Nanti dalam aktivitas itu akan ada giveaway atau dapat hadiah adik-adik. KSR akan pilih 3 orang pemenang yang mengumpulkan aktivitas tersebut. Nah, aktivitasnya itu dapat adik-adik kirimkan melalui kakak layan di sektor masing-masing ya adik-adik ya. Jangan lupa aktivitasnya. Dan 3 orang pemenang itu akan diumumkan di minggu berikutnya dalam ibadah HMPA. Adik-adik sudah siap ya untuk melakukan aktivitasnya ya. Tetap semangat melakukannya, gampang kok itu aktivitasnya dapat adik-adik lakukan. Kakak yakin percaya pasti adik-adik bisa. Minta tolong mama papanya bantu, pasti mama papanya mau ya. Jangan lupa melakukan aktivitasnya adik-adik ya. Demikianlah firman Tuhan, dan sampai ketemu minggu depan ya adik-adik ya. Dan adik-adik tetap semangat, penuh sukacita dan sehat selalu. Dadah. Kita akan mendengarkan lagu respon firman Tuhan yang akan dibawakan oleh adik layan dari sektor Bethlehem. Kita saksikan sama-sama ya adik-adik ya.
adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahannya itu dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis nama dari sektor mana, terus dititip ke mama dan papa. Nah, sekarang kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Nah, adik-adik, kita akan berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sapa melalui anak-Mu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, adik-adik yang ada di rumah, dalam keadaan selalu sehat semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan di mana kami boleh bercerita, mendengarkan bersama-sama ya Bapa. Kiranya firman ini dapat kami lakukan dan dapat kami perbuat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus berkati kami semua ya Bapa, dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mau berterima kasih kepada para orang tua kami ya Bapa, mama papa kami yang selalu setia menjaga kami, mengingatkan kami untuk selalu beribadah kepadamu di setiap hari minggunya ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan bagi orang tua kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka untuk membimbing kami anak-anak Tuhan untuk menjadi yang lebih baik ya Bapa, menjadi pemenang dalam iman Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang terbaring dalam tubuh yang lemah. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Sembuhkanlah Tuhan dengan bilur-bilur darah Tuhan, mereka dapat disembuhkan. Berkati makanan dan minuman yang mereka makan dan minum, jamalah tubuh mereka ya Bapa. Kami serahkan teman-teman kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini ya Bapa. Tuhan pakai anak-anak ini untuk menjadi berkat bagi Tuhan, bagi setiap kehidupan mereka ya Bapa, terutama bagi orang tua mereka. Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi mereka, kepintaran bagi mereka dalam sekolahnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini sedang mengikuti sekolah secara online atau offline. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kepintaran bagi mereka, Tuhan berikan kecerdasan bagi mereka, sehingga mereka memperoleh nilai yang baik ya Bapa, sehingga apapun cita-cita mereka, Tuhan akan kabulkannya itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapa, GPIB Erene dalam tugas dan pelayanannya. Kami mau berdoa untuk pendeta kami ya Bapa, pendeta Ibu Ina bersama dengan keluarga dan pendeta Ibu Ana bersama dengan keluarga. Pimpin mereka Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Kami juga tak lupa untuk berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan bagi seluruh GPIB yang ada di dunia ini Tuhan, di mana boleh berulang tahun yang ke-73. Kami merasa bangga menjadi anak GPIB ya Bapa, karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami ya Bapa,
untuk kami selalu bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami ya Bapa di Indonesia ini Tuhan. Tuhan tahu keadaan Indonesia kami ya Bapa, negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau memulihkan kami ya Bapa. Tuhan mau memberkati kami Tuhan, supaya negara kami dapat pulih seperti semulanya Bapa, dan kami dapat melakukan aktivitas kami sebagai anak-anak yang percaya akan Tuhan seperti biasanya ya Bapa. Hari demi hari dalam wabah penyakit ini Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan ya Bapa dari penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan pulihkan bangsa ini ya Bapa, dengan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami sudah berikan hari ini untuk Tuhan. Biarpun seberapa nilainya yang kami berikan, kami memberikannya dengan tulus hati kami, dengan penuh sukacita kami. Kiranya persembahan ini dapat Tuhan terima untuk kemuliaan nama Tuhan di seluruh dunia ini ya Bapa. Inilah doa dan syafaat kami ya Tuhan yang tidak sempurna, tapi kami yakin percaya Tuhan mau menyempurnakan doa kami saat ini, di mana Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman ibadah sekolah minggu tetap dilakukan melalui online. Adik-adik tetap menonton YouTube. Jadi jangan malas untuk mengikuti ibadah online ya. Bangun pagi-pagi, tetap kalau udah hari Minggu bangunnya pagi-pagi, terus langsung deh bersih-bersih, terus adik-adik ikut ibadah online. Dan jangan lupa, tetap kakak ingatkan, apabila kalian keluar rumah jangan lupa untuk memakai masker dan juga mencuci tangan ya. Nah, sekarang kita akan pulang. Sebelum itu kita menyanyi lagu dari Kidung Ceria 360, Bapa Antarlah Kami. Nah adik-adik, kita akan terima berkat Tuhan hari ini. Kita satu dalam Tuhan Yesus yang baik, yang kasih karunia sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai adik di rumah, menyertai kita semua dari sekarang sampai selamanya.